Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Farido Fuad selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Rai Muhammad Rafli dari kelas KPI 1C. Akan memaparkan materi mengenai tugas UAS pendidikan kewarganegaraan. Baik, lanjut saja kepada materi yang pertama, yakni mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Pendidikan kewarganegaraan memiliki urgensi di Indonesia, yaitu pada dasarnya tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Dalam hakikatnya, pendidikan kewarganegaraan dapat mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Oleh karena itu, sebelum kita mempelajari konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan, kita harus mengetahui apa itu sarjana atau profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang kedua yakni mengenai esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas nasional itu sangat penting, sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal, agar individu manusia dapat mengenal atau dikenali oleh individu lain. Manusia perlu memiliki ciri atau identitas. Lanjut kepada materi yang ketiga, yakni mengenai esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan aturan-aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara seperti hidup, kesejahteraan, kebebasan, dan lain-lain. Konstitusi tidak lebih dari aturan dasar negara dalam suatu kenegaraan. Yang terpenting bagi negara adalah penyelenggaraan negara yang jujur, tidak menyeleweng, memiliki bawahan yang dapat bekerja sesuai dengan bidangnya, memiliki wibawa dan patuh, serta taat kepada aturan hukum. Lanjut kepada materi yang keempat mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperlukannya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Aturan-aturan dasar dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Lanjut kepada materi yang kelima, yakni mengenai konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan bernegara. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum-hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Lanjut kepada materi yang keenam, yakni mengenai sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan sebuah keharusan. Maka dari itu, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara memiliki kedudukan sama rata di mata hukum dan di mata pemerintah. Lanjut kepada materi yang ketujuh, yakni mengenai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan yang keduanya bisa dipakai di negara manapun. Dengan cara masing-masing di Indonesia sendiri,
Demokrasi Pancasila sudah mendarah daging di setiap warga negaranya, karena demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat. Sistem demokrasi liberal tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena adat dan kebudayaan Indonesia bertolak belakang dengan negara barat. NKRI harga mati, demokrasi Pancasila harus dibudayakan kepada anak cucu kita. Lanjut kepada materi yang ke-8, yakni mengenai implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Implementasi demokrasi adalah kebijakan demokrasi yang dianut suatu negara. Ada beberapa demokrasi yang dianut oleh beberapa negara, yakni ada demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi semi langsung, demokrasi parlementer, demokrasi presidensial, demokrasi Islam, dan demokrasi Pancasila. Baik, lanjut kepada materi yang ke-9, yakni mengenai konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan penegakan hukum yang berkeadilan ini dilaksanakan atau ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, baik, lanjut kepada materi yang ke-10, yakni mengenai konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena wawasan Nusantara merupakan arah bagi penyelenggaraan nasional untuk mencapai tujuan nasional dalam mewujudkan cita-cita yang nasional. Dengan hal tersebut, wawasan Nusantara berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kehidupan yang memberikan motivasi serta dorongan untuk mencapai suatu tujuan. Lanjut kepada materi yang ke-11, yakni mengenai konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun yang tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa serta perjuangan dalam mengajar tujuan nasional Indonesia. Baik, lanjut kepada materi yang ke-12, yakni mengenai memahami urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bangsa Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Perlu adanya ketahanan nasional karena suatu negara pasti memiliki suatu ancaman baik dari luar maupun dalam, baik secara fisik maupun non-fisik, seperti ancaman terorisme, ancaman dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi, konflik atau suku di Papua. Karena dari itu perlu adanya ketahanan nasional agar suatu negara dapat berjalan dengan tanpa adanya ancaman. Lanjut kepada materi yang terakhir, yakni mengenai anti korupsi. Korupsi merupakan ancaman global di dunia, dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk kepentingan pribadi yang sangat merugikan. Upaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan upaya pencegahan, penindakan, peran serta masyarakat, dan penanganan tindak korupsi. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Rai Muhammad Rafli, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.